warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sudarwo SPD MPD selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa dari Multi Kadir MPD selaku dosen penguji 1. Yang saya hormati Ibu Arini Sabrina Ansar SPD MPD selaku dosen penguji 2, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara seminar proposal skripsi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya, Dinda, selaku moderator untuk memandu jalannya kegiatan seminar proposal skripsi pada hari ini. Adapun susunan acara seminar proposal pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, presentasi proposal oleh mahasiswa yang bersangkutan. Yang ketiga, sesi saran dan tanggapan dari para dosen penguji. Dan yang terakhir, kesimpulan serta penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara inti kepada Saudari Devita Ayu Abia dengan NPM 221434021. Kami persilakan untuk mempresentasikan proposal skripsinya. Waktu yang diberikan adalah 15 menit. Kepada saudari, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, yang saya hormati dosen pembimbing saya yaitu Bapak Sujarwo SPD MPD. Yang saya hormati dosen penguji saya yaitu penguji pertama yaitu Dr. Randos Dalimawati Kadir MPD. Dosen penguji 2 saya yaitu Ibu Arini Sabrina Ansor SPD MPD. Dan Ibu Tiflatul Husna SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar. Baik, di sini saya akan memaparkan materi proposal saya mengenai analisis kemampuan berbicara terhadap interaksi sosial siswa kelas 4 di UPT SPF SD Negeri Sekolah 4251 Karanganyar. Adapun latar belakangnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Baik, secara ideal siswa di kelas 4 itu diharapkan telah memiliki kemampuan berbicara yang baik. Nah, seperti mampu menyampaikan pendapat dengan baik, dengan jelas dan berani untuk bertanya. Namun berdasarkan kondisi di lapangan masih ditemukan beberapa siswa yang memiliki kemampuan berbicara yang kurang berkembang. Nah, kondisi ini berdampak langsung pada interaksi sosial mereka, di mana mereka menjadi kurang terlibat dalam aktivitas sosial, cenderung menarik diri, dan mengalami hambatan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya maupun guru. Nah, penelitian sebelumnya ada yang membahas mengenai hubungan keterampilan berbicara dengan interaksi sosial tidak dikhususkan pada kelas 4 SD. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian menganalisis kemampuan berbicara terhadap interaksi sosial pada siswa kelas 4. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama itu, di kelas 4 ada beberapa siswa yang kemampuan berbicaranya masih kurang, sehingga banyak siswa kesulitan menyampaikan pikiran, pendapat, atau perasaan mereka secara lisan. Kedua, berbicara yang rendah dapat mengalami kualitas interaksi sosial, misalnya kesulitan bekerja sama, ikut berpartisipasi, dan beradaptasi dengan teman sebaya. Ketiga itu, interaksi sosial di antara siswa belum berjalan dengan baik, terlihat dari kurangnya komunikasi mereka. Kita masuk ke batasan masalah. Penelitian ini hanya difokuskan pada kemampuan berbicara siswa kelas 4
di SD Negeri 1041 Karanganyar bukan kemampuan berbahasa lainnya seperti membaca, menulis atau mendengar. Nah, yang kedua itu kemampuan berbicara yang dilihat mencakup bagaimana siswa bisa berbicara lancar, menyampaikan ide dengan jelas. Dan ketiga itu interaksi sosial yang teliti mencakup kemampuan berkomunikasi dengan teman, bekerja sama dalam kelompok, memiliki rasa empati, dan serta menyelesaikan konflik secara pasif. Rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana tingkat kemampuan berbicara siswa kelas 4 di UPT SD Negeri 1041 Karanganyar dalam aspek kelancaran berbicara, menyampaikan ide dengan jelas, percaya diri, dan penggunaan bahasa yang tepat. Yang kedua, bagaimana tingkat interaksi sosial siswa kelas 4 di SD Negeri 1041 dalam aspek berkomunikasi dengan teman, bekerja sama dalam kelompok, memiliki rasa empati, serta menyelesaikan konflik secara positif. Tiga, memahami secara mendalam bagaimana kemampuan berbicara dapat mempengaruhi interaksi sosial siswa kelas 4 di UPT SD Negeri 1041 Karanganyar. Masuk ke tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian saya itu untuk menganalisis tingkat kemampuan berbicara siswa kelas 4 di SD Negeri 1041 Karanganyar. Dan yang kedua itu untuk menganalisis bentuk interaksi sosial siswa kelas 4 di UPTS SD Negeri 1041 Karanganyar dalam aspek berkomunikasi dengan teman, bekerjasama dalam kelompok. Ketiga itu untuk menganalisis secara mendalam kemampuan berbicara terhadap interaksi sosial siswa kelas 4 SD Negeri 1041 Karanganyar. Adapun manfaat penelitian ini ialah hasil penelitian ini diharapkan menjadi bukti nyata yang menunjukkan bahwa kemampuan berbicara memiliki peran penting dalam membentuk interaksi sosial siswa, sehingga bisa dijadikan acuan dalam pengembangan teori-teori komunikasi dan pembelajaran yang berfokus pada keterampilan berbicara. Baik, ada kajian teorinya. Yang pertama itu kemampuan berbicara merupakan kemampuan untuk menuangkan perasaan, ide-ide atau gagasan melalui bahasa lisan. Kemampuan berbicara, khususnya bercerita, perlu dibangun sejak dini. Itu tadi menurut dari Arifudin 2021. Selanjutnya interaksi sosial, menurut Banar, interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih, di mana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi individu lain atau sebaliknya. Selanjutnya ada kerangka berpikir, kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara mempengaruhi kepercayaan diri. Lalu kepercayaan diri itu dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Lalu terciptanya interaksi sosial yang positif. Dan adapun variabel saya yaitu variabel X itu kemampuan berbicara dan variabelnya itu interaksi sosial. Metodologi penelitiannya yaitu yang pertama desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Yang kedua ada partisipan dan tempat penelitian. Yang pertama partisipan penelitian ini yaitu kelas 4 dengan jumlah siswa 23 siswa. Yang kedua penelitian ini dilaksanakan di UPT SPF SD Negeri 1041 Karanganyar. Instrumen penelitian saya yaitu dirancang untuk mengumpulkan data melalui yang pertama observasi, kedua wawancara, dan ketiga itu dokumentasi. Lalu pengumpulan data yang berdasarkan instrumen penelitian yang tadi yang telah dirancang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi partisipan dan wawancara semi terstruktur. Lalu ada teknik analisis data. Datanya dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara kemampuan berbicara atau kelancaran, kejelasan, percaya diri, dan interaksi sosial. Sekian pemaparan proposal dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Gupita atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanggapan dan saran dari para dosen mata kuliah seminar. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Tiffatul Husna SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar untuk memberikan saran dan masukan. Terima kasih kepada Ibu Tiffatul Husna SPD MPD atas saran dan masukannya. Selanjutnya saya persilakan
Dr. Anda dari Mawati Kadir FPD untuk memberikan saran dan masukan. Terima kasih atas saran dan masukannya. Selanjutnya saya persilakan kepada dosen penguji 2 Ibu Narini Sabrina Ansor SPD MPD untuk memberikan saran dan masukannya. Terima kasih atas saran dan masukannya kepada Ibu Narini Sabrina Ansor SPD MPD. Selanjutnya saya kembalikan kepada presentator Saudari Nurisa. Baik, terima kasih kepada Ibu dosen penguji 1 dan penguji 2 yang sudah memberikan masukan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Sujarwo SPD MPD, dan dosen penguji saya yaitu Dr. Randa dari Mawati Kadir MPD. Dosen penguji penguji 2 saya yaitu Ibu Arini Sabrina Ansor SPD MPD. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang saya hormati, kita telah sampai pada acara penghujung seminar proposal skripsi hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa seminar hari ini telah berjalan dengan lancar dan mahasiswa telah menerima berbagai masukan serta saran berharga dari para dosen pengampu, dosen penguji, dan dosen pembimbing. Semoga hasil seminar hari ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam menyempurnakan proposal skripsinya hingga tahap penelitian nanti. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tiflatul Husna SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sujarwo SPD MPD selaku dosen pembimbing, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen penguji 1 dan dosen penguji 2 yaitu Ibu Dr. Randa dari Mawati Kadir MPD dan juga Ibu Arini Sabrina Ansor SPD MPD serta seluruh peserta seminar atas perhatian dan kerjasamanya. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam